Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, sebenarnya, ini benar-benar keterampilan marsial yang telah diciptakan Chu Feng. Chu Feng bisa dikatakan juga telah mengerahkan semua upayanya, untuk mempelajari Earthen Tabu Firmament Shield. Selama waktu itu, ia memperoleh cara berpikir yang benar-benar baru dan memahami beberapa keterampilan marsial. Dengan demikian, ketika Chu Feng memiliki waktu luang, dia mulai memeriksa kembali keterampilan marsial yang telah dia pelajari. Dari melakukan itu, dia telah menemukan bahwa meskipun semua keterampilan marsial berbeda satu sama lain, tapi dengan masing-masing memiliki sifat khusus mereka sendiri dan tingkat kekuatan yang berbeda, maka tidak satu pun dari mereka dapat dikatakan sempurna. Bahkan keterampilan marsial terkuat yang Chu Feng sejauh ini mampu pegang, yaitu Earthen Tabu Firmament, itu saja masih memiliki sejumlah kelemahan. Namun, Earthen Tabu Firmament adalah skill marsial yang tidak lengkap untuk memulai. Maka dengan begitu, kekuatan sebenarnya hanya akan terungkap ketika dicocokkan dengan Earthen Tabu Firmament Shield. Dengan demikian, alih-alih berfokus pada Earthen Tabu Firmament, Chu Feng mengalihkan perhatiannya kepada 5 elemen elemental tabu marsial keterampilan unsur yang berbeda seperti angin, petir, air, api dan juga bumi yang telah diperolehnya dari Sekte Ascension. Alasan dia melakukan itu adalah, karena sifat dari 5 keterampilan bela diri tabu mortal saling melengkapi satu sama lain. Selain itu, mereka semua keterampilan bela diri tabu mortal yang sangat kuat untuk memulai. Jadi, jika Chu Feng bisa menyempurnakan mereka lebih jauh, maka kekuatan pertempurannya pasti akan meningkat. Oleh karena itulah, Chu Feng telah menghabiskan upaya cermat pada 5 keterampilan bela diri tabu mortal, dan dia akhirnya berhasil menggabungkan mereka berlima menjadi satu, serta sangat memperkuat kekuatan mereka. Selain itu, dia bahkan telah mengintegrasikan energi spiritualnya sendiri ke dalam mereka. Menggunakan penguasaannya dalam teknik spiritual, ia telah membuatnya sehingga keterampilan marsial baru memiliki karakteristik ofensif dan defensif. Setelah Chu Feng menguasai keterampilan marsial, ia menemukan bahwa keterampilan marsial jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Bahkan itu saja sudah tidak lagi mampu berada di peringkat di antara keterampilan bela diri tabu mortal, dan telah melangkah ke jajaran keterampilan bela diri tabu Earthen. Akhirnya, Chu Feng menyadari bahwa dia telah mengembangkan 5 keterampilan bela diri tabu mortal ini menjadi keterampilan tabu marsial bumi, bahkan keterampilan marsial tabu bumi yang hanya dia saja yang tahu cara menggunakannya. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan untuk menamai keterampilan marsial ini berdasarkan karakteristiknya, yaitu Earthen Tabu Formasi 5 Elemen. Meskipun keterampilan marsial ini tidak dapat dianggap sebagai keterampilan marsial yang telah dibuat hanya oleh Chu Feng sendiri, tapi tetap saja bahwa itu adalah keterampilan marsial yang hanya dimiliki oleh Chu Feng. Ini hanyalah keterampilan marsial bumi tabu, namun kamu ingin menggunakan darah aku untuk mengujinya. Kamu benar-benar delusi, ucap Bai Yun Xiao. Melihat bahwa keterampilan bela diri Chu Feng membawa sorak-sorai dari kerumunan, Bai Yun Xiao sangat marah sehingga matanya bisa mengeluarkan api, dan nadinya bisa meledak karena melotot begitu keras. Setelah mendengus dingin, busur besar di cakrawala mulai menembakkan panah secara berurutan. Satu demi satu panah cahaya besar meninggalkan busur besar itu, dan membawa siulan keras suara angin serta kekuatan untuk merobek ruang saat mereka melesat ke arah Chu Feng. Adapun dengan Chu Feng, dia bukan orang yang mau mengalah. Mengontrol tabu bumi formasi 5 elemen yang telah ia ciptakan, yang juga berisikan kekuatan yang mengesankan dan kemampuan pembentukan spiritual untuk mengubah tanpa henti, ia pun mulai meluncurkan serangan balik kepada Bai Yun Xiao. Bang 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 bang. Serangan Chu Feng dan Bai Yun Xiao bertabrakan satu sama lain. Keduanya saling berhadapan di langit, dan menciptakan ledakan yang tak henti-hentinya.
Karena faktanya bahwa riak dari ledakan yang terlalu kuat dan energi mereka terlalu keras, maja baik Chu Feng maupun Bai Yun Xiao sudah dilanda riak energi. Maka hanya para spiritualis dunia yang kuat sajalah, yang bisa melihat perkembangan pertempuran antara mereka berdua. Ketika spiritualis dunia yang hadir melihat apa yang terjadi, maka masing-masing dan setiap ekspresi mereka segera berubah. Mereka semua dibuat terkejut. Itu karena pada saat ini, dalam pertempuran antara kekuatan ilahi Bai Yun Xiao dan ER-10 Tabu formasi 5 elemen, tampaknya Chu Feng lah yang memegang kendali. Wush wush wush. Kelima elemen angin itu seperti angin, petir, air, api, dan bumi yang berbeda-beda itu, mereka kadang-kadang akan berubah menjadi binatang buas, bahkan kadang-kadang juga menjadi pasukan-pasukan, dan bahkan kadang-kadang menjadi ahli berbentuk manusia. Dalam berbagai bentuk, mereka menyerang Bai Yun Xiao. Chu Feng itu sebenarnya sekuat ini. Bahkan jika mengabaikan kultivasinya, kontrolnya terhadap keterampilan marsial secara otomatis tak tertandingi di antara para murid Gunung Qianwood saat ini. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, banyak tetua manajemen Gunung Qianwood mulai memuji Chu Feng sekali lagi. Mereka semua memuji kekaguman atas keterampilan Chu Feng. Itu karena mereka bisa mengatakan bahwa kekuatan ilahi Bai Yun Xiao sangat kuat. Dan secara keseluruhan, itu lebih kuat dari tabu ER-10 Chu Feng formasi 5 elemen. Namun meskipun kekuatan ilahinya sangat kuat, namun sudah jelas bahwa Bai Yun Xiao belum sepenuhnya menguasai kontrol kekuatan ilahinya, dan dengan demikian tidak mampu membuatnya mengikuti setiap keinginannya. Adapun keterampilan marsial Chu Feng, tidak hanya itu sepenuhnya dikendalikan oleh Chu Feng. Jika mengikuti setiap keinginannya, maka itu hampir mencapai tingkat fusi lengkap dengan Chu Feng. Meskipun tabu bumi formasi 5 elemen dengan sendirinya lebih rendah dari kekuatan ilahi, tapi itu bisa mendapatkan keunggulan setelah dikendalikan dengan sempurna oleh Chu Feng. Dengan kata lain, Chu Feng menekan Bai Yun Xiao melalui penggunaan kontrol luar biasa terhadap keterampilan martialnya. Sial, aku menolak untuk percaya bahwa kekuatan ilahi aku yang agung ini, dapat dikalahkan oleh ER-10 tabu martial skill kamu, teria Bai Yun Xiao. Melihat bahwa ia sedang ditekan, Bai Yun Xiao secara alami tidak mau menerima itu. Jadi, dia mengerahkan semua kekuatannya, dan benar-benar menarik busur besar yang ada di langit itu kembali ke tubuhnya. Dia menyatukan kekuatan ilahi dengan tubuhnya, dan mulai mengayunkan busur-busur lain secara pribadi. Pada saat yang sama ia membela diri melawan serangan ganas Chu Feng, ia mulai melancarkan serangan balik kepada Chu Feng. Namun bahkan dengan ini, dia hanya berhasil melawan Chu Feng sedikit. Selain itu, dengan satu kesalahan ceroboh, dia mengekspos dirinya dengan serangan Chu Feng. Kesalahan ini sangat kecil, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh orang biasa. Tapi sayangnya, orang yang Bai Yun Xiao lawan bukanlah orang biasa. Justru sebaliknya, itu adalah Chu Feng yang memiliki persepsi luar biasa. Chu Feng dengan kuat menangkap kesalahan itu, dan menciptakan panah dengan energinya yang dibentuk oleh 5 elemen, lalu kemudian menembaknya ke arah kaki kiri Bai Yun Xiao. Walaupun panahnya kecil, tapi ia mengandung tenaga yang sangat besar. Meskipun tubuh Bai Yun Xiao dilindungi oleh kekuatan ilahinya, namun anak panah yang kecil itu masih bisa menembusnya. Pada akhirnya, dengan suara jelek, anak panah itu menusuk kaki kiri Bai Yun Xiao. Menjerit. Dalam sekejap, Bai Yun Xiao melolong kesakitan. Ketika dia menunduk untuk melihatnya, dalam sekejap ekspresinya menjadi sangat berubah. Bahkan dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Itu karena, anak panah itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya anak panah itu menembus kaki kiri Bai Yun Xiao, bahkan anak panah itu benar-benar mengiris kaki kirinya sepenuhnya. Itu menyebabkan sejumlah besar darah dengan deras keluar dari tungkai kakinya. Aku kan sudah mengatakan, bahwa aku akan menggunakan darahmu untuk menguji ER-10 tabu formasi 5 elemenku. Karena aku, Chu Feng, selalu menjadi orang yang menepati janjiku, kata Chu Feng setelah berhasil melukai Bai Yun Xiao. ER-10 tabu formasi 5 elemen,
apakah itu nama keterampilan bela diri itu? Keterampilan marsial yang kuat, sebenarnya mampu bersaing melawan kekuatan ilahi Bai Yun Xiao. Luar biasa, benar-benar terlalu kuat, itu pasti memiliki kekuatan untuk menentang surga. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan mulai berseru berulang kali. Karena bagaimanapun juga, kesimpulannya ada di depan mata mereka. Yaitu, Chu Feng telah mengalahkan Bai Yun Xiao. Saat orang banyak tercengang dengan kesimpulan ini, Chu Feng pun telah menghentikan serangannya. Bai Yun Xiao kehilangan satu kakinya, dan hasil dari pertempuran ini juga telah ditentukan. Dengan demikian, Chu Feng juga tidak berencana untuk membuat hal-hal sulit baginya. Karena bagaimanapun juga ada banyak tetua manajemen yang hadir, sehingga mustahil bagi Feng Feng untuk benar-benar membunuh Bai Yun Xiao. Karena dia tidak bisa membunuhnya, maka yang terbaik adalah berhenti ketika hasilnya sudah ditentukan. Karena seperti ini, tidak hanya Chu Feng bisa menampilkan kekuatannya, tapi dia juga akan mengajarkan Bai Yun Xiao pelajaran. Chu Feng, aku akan membunuhmu, teriak Bai Yun Xiao. Namun tepat pada saat Chu Feng membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi, sebuah teriakan marah tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa kekuatan yang sangat ganas berkumpul di belakangnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, bahkan Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresi Chu Feng berubah serius. Pada saat ini, tidak hanya ruang di sekitar Bai Yun Xiao yang terdistorsi, cahaya juga memancar secara menyeluruh. Namun yang paling penting adalah, senjata yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh sinar cahaya terbang ke arah Chu Feng. Senjata-senjata itu bukan masalah kecil, mereka sebenarnya bahkan lebih kuat dari kekuatan ilahi Bai Yun Xiao. Itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menggunakan ER-10 tabu formasi 5 elemennya, dan memblokir senjata-senjata itu. Namun apa yang menyebabkan sakit kepala terbesar bagi Chu Feng, itu bukanlah keganasan serangan itu. Justru sebaliknya, senjata-senjata itu memenuhi langit dan menutupi bumi. Mereka secara otomatis telah menutup semua jalur pelarian Chu Feng. Jika serangan ini mendarat, maka nyawa Chu Feng pasti akan hilang. Tabu mortal, teknik cahaya ilusi, ucap Chu Feng. Melihat bahwa situasi telah memburuk, Chu Feng segera mengaktifkan keterampilan bela diri gerakan yang kuat, dan dia mulai dengan cepat terbang mundur. Pada saat yang sama, kekuatan bela diri yang tak terbatas di dalam tubuhnya juga mulai melonjak maju, dan kemudian mulai berputar dalam lintasan khusus. Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri gerakannya untuk membantu dirinya mendapatkan waktu ekstra, sehingga ia bisa menggunakan serangan terkuatnya seperti tabu ER-10/Firmament. Itu adalah tabu bumi Qianwood Mountain kami, teknik meraj dan tabu ER-10 Fragmentary Sky Arrows, ucap para tetua. Ketika mereka melihat serangan yang digunakan Bai Yun Xiao, jangankan Chu Feng, bahkan para tetua manajemen Gunung Qianwood menjadi pucat karena ketakutan. Karena mereka adalah ahli yang sangat kuat, maka mereka tidak hanya dapat melihat dengan jelas serangan dari Bai Yun Xiao, tapi mereka juga dapat dalam sepersekian detik menentukan keterampilan bela diri yang digunakan Bai Yun Xiao. Sebagai tetua manajemen Gunung Qianwood, mereka berhasil menentukan dengan lirikan bahwa apa yang digunakan Bai Yun Xiao adalah dua keterampilan bela diri Gunung Qianwood yang terkenal. Dari dua keterampilan bela diri ini, satu adalah ilusi sedangkan yang lainnya adalah serangan yang sebenarnya. Jika dua keterampilan bela diri ini digunakan secara bersamaan, maka mereka tidak hanya akan memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat, tapi mereka juga akan mempengaruhi penilaian lawan seseorang, dan bahkan menjebak mereka dalam ilusi dalam sekejap, lalu membuatnya sehingga mereka hanya bisa duduk dan menunggu untuk kematian. Sementara dua keterampilan bela diri ini sangat kuat, maka keduanya sangat sulit untuk dipelajari. Untuk secara bersamaan menggunakan kedua keterampilan bela diri ini yang bahkan lebih sulit, maka sudah pasti itu bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Bahkan ada banyak tetua di Gunung Qianwood yang belum melangkah ke tingkat Half Martial Emperor, mereka tidak dapat menggunakan dua keterampilan bela diri ini secara bersamaan.
Dari sini orang bisa tahu, betapa sulitnya melakukannya. Namun meski begitu, Bai Yunxiao sebenarnya berhasil melakukannya. Tidak hanya menampilkan seberapa berbakat Bai Yunxiao ini, tapi itu juga berarti bahwa bencana besar akan segera menimpa Chu Feng. Setelah semua, jarak antara Chu Feng dan Bai Yunxiao sangat dekat. Dari kekuatan tabu ER-10 teknik meraj dan tabu ER-10 fragmentari Sky Arrows, maka tampaknya Chu Feng tidak punya cara untuk melarikan diri dari kematian. Bai Yunxiao ini benar-benar keterlaluan. Chu Feng sudah berhenti, namun dia benar-benar menggunakan metode yang kejam untuk melakukan serangan secara diam-diam. Dia harus dihukum, ucap seorang tetua. Pada saat ini, bawahan kaisar setengah bela diri Kera Putih dengan cepat membuat persiapan untuk menyelamatkan Chu Feng. Tidak hanya mereka berencana untuk menyelamatkan Chu Feng, mereka juga berencana untuk menghukum Bai Yunxiao dengan benar. Karena bagaimanapun juga, mereka semua telah berhasil melihat apa yang terjadi sebelumnya. Chu Feng tahu kapan harus berhenti, dan tidak terus menyerang Bai Yunxiao. Ini alih-alih memutuskan untuk membiarkannya pergi, begitu kemenangannya sudah ditentukan. Dengan demikian Chu Feng menjadi sangat baik, dan melakukan apa yang harus dia lakukan dalam situasi seperti itu. Namun sayangnya, Bai Yunxiao benar-benar mengambil keuntungan dari Chu Feng yang membalikkan punggungnya, dan secara tiba-tiba meluncurkan serangan ganas seperti itu. Pola pikir dan metode semacam ini benar-benar karakter yang keji. Namun tepat pada saat para tetua manajemen menemukan bahwa situasinya menjadi buruk, dan siap untuk bertindak untuk menyelamatkan Chu Feng benar-benar mendengus dingin dan berhenti bergerak mundur. Dengan suara dingin, dia pun berkata, "Bai Yunxiao, kamu telah membawa masalah ini pada dirimu sendiri," ucap Chu Feng. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu, lingkungan di sekitar Chu Feng mulai bergetar. Getaran itu pada awalnya sangat lemah. Namun dengan sangat cepat, getaran itu menjadi sangat keras. Karena saking besarnya getaran tersebut, itu menyebabkan retakan spasial muncul di langit. Aura yang sangat kuat langsung menekan ruang di sekitar Chu Feng begitu besar sehingga hampir hancur. Sementara perubahan ini terjadi, kekuatan bela diri tingkat raja yang tak terbatas dari dunia mulai berkumpul di sekitar Chu Feng seperti badai. Pada akhirnya, kekuatan bela diri yang luas ini diserap oleh Chu Feng. Ledakan. Tiba-tiba rasa dingin melintas di mata Chu Feng. Pada saat yang sama, aura yang sangat tajam juga muncul dari mereka. Setelah itu, ledakan teredam terdengar saat gas berwarna merah keluar dari tubuh Chu Feng. Gas itu tampak sangat aneh. Bentuknya mirip dengan bilah tajam. Namun, ada juga hal-hal seperti ular yang padat dan tak terhitung yang bergerak di dalamnya. Seperti iblis-iblis kecil dari dunia bawah, hal-hal seperti ular itu memancarkan ratapan seperti hantu, dan lolongan seperti serigala. Itu adalah suara yang sangat menakutkan. Namun yang paling penting adalah, ketika gas berwarna merah tua itu muncul, warna langit pun segera berubah. Tidak hanya gas itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, bahkan kecepatannya juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, gas berwarna merah tua itu menutupi setiap sudut wilayah. Energi khusus itu adalah energi cakrawala. Mungkinkah Chu Feng berhasil menguasai ER-10 tabu Firmament Shield? Seru para tetua. Ketika mereka merasakan energi yang dipancarkan oleh Chu Feng, para tetua manajemen Departemen Keterampilan Bela Diri dibuat terkejut. Tepat pada saat ini, serangan kekerasan Bai Yunxiao tiba di depan Chu Feng, dan berjarak kurang dari 3 meter darinya. Tepat ketika Chu Feng hendak diserang oleh serangan Bai Yunxiao, dia tiba-tiba saja berteriak. Tebasan pertama, teriak Chu Feng. Teriakannya seperti perintah dari seorang penguasa. Saat gas yang aneh dan menakutkan itu meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala, maka itu membawa bersamanya sejumlah besar kekuatan destruktif. Segera, ia berkumpul menuju keterampilan marsial tabu bumi Bai Yunxiao yang masuk, dan kemudian menabraknya secara langsung. Wush! Sinar cahaya berwarna merah melintas, dan kemudian tebasan berbentuk silang berwarna merah tua segera terbentuk.
Tebasan itu mendarat di keterampilan bela diri Bai Yunxiao yang menakutkan. Bang! Setelah serangan tunggal itu, keterampilan bela diri Air-10 Tabu milik Bai Yunxiao yang mengandung jumlah kekuatan tak terbatas, itu benar-benar berubah menjadi kabut dan riak energi yang sangat besar. Itu karena, serangan tersebut telah bubar. Serangan gabungan Bai Yunxiao menggunakan dua keterampilan marsial tabu mortal sebenarnya mudah dikalahkan oleh Chu Feng. Adegan ini mengejutkan para tetua manajemen yang berpikir bahwa Chu Feng akan menghadapi krisis hidup dan mati. Tapi dalam sekejap, syok mengisi mata mereka yang terbuka lebar. Tebasan kedua, teriak Chu Feng. Namun Chu Feng tidak berhenti hanya dengan ini, dan dia juga tidak memberikan waktu kepada siapapun untuk bereaksi. Dia sekali lagi berteriak, dan garis miring merah lainnya segera muncul. Tebasan berwarna merah ini mulai menyerang Bai Yunxiao. Di hadapan kekuatan tebasan berwarna merah tua itu, jangankan tempat-tempat yang dilaluinya, bahkan ruang sebelum dilaluinya mulai pecah dan hancur seperti cermin. Terlepas dari metode apapun yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa menang melawan aku hari ini. Teriak Bai Yunxiao. Melihat bahwa serangannya dikalahkan, dan bahwa serangan Chu Feng yang masuk bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, Bai Yunxiao sangat marah. Pada saat ini, tubuh Bai Yunxiao berkedip-kedip dengan cahaya, dan mengeluarkan uap panas. Beberapa kerutan juga muncul di sudut matanya dan di dahinya. Dalam sekejap, wajahnya berubah menjadi berusia beberapa tahun. Dari penampilan seorang anak berusia 20 tahunan, dia sekarang tampak seperti laki-laki berumur 30 tahun. Tidak hanya Dengsen usia penampilannya, namun kekuatan bertarungnya juga meningkat, dan serangannya menjadi jauh lebih ganas. Jumlah senjata yang tak terhitung jumlahnya yang ia bentuk, itu tampaknya tak terkalahkan saat mereka ditembakkan ke arah serangan Chu Feng, dan kemudian membelahnya menjadi terpisah. Yunxiao, dia benar-benar membakar umurnya sendiri, seru Lara tetua. Ketika mereka melihat adegan ini, para tetua manajemen dari Departemen Hukuman tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sementara kekuatan pertempuran Bai Yunxiao meningkat, tapi dia harus membayar harga yang sangat besar untuk itu. Tidak hanya dia melemahkan tubuhnya, dia juga membakar energi hidupnya. Metode semacam ini juga sebanding dengan menggunakan obat terlarang. Bahkan, harga yang harus dibayar seseorang bahkan jauh lebih besar. Namun sayangnya, apa yang dilakukan tidak bisa diurungkan. Karena Bai Yunxiao telah menggunakan metode seperti itu untuk bersikeras mengalahkan Chu Feng, terlepas dari betapa tidak inginnya para tetua manajemen Departemen Hukuman, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Satu-satunya hal yang mereka harapkan sekarang adalah, Bai Yunxiao dengan cepat mengalahkan Chu Feng, dan mendapatkan kemenangan dalam pertempuran ini. Wush wush wush. Dengan menggantungkan hidupnya sebagai harga, Bai Yunxiao telah berhasil mendapatkan kekuatan yang cukup besar. Air-10 tabunya saat ini seperti teknik meraj dan Air-10 tabu fragmentari Sky Arrow-nya, kini menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah mereka memecah tebasan kedua Chu Feng, mereka segera melanjutkan dan memecah tebasan ketiga Chu Feng. Namun sayangnya, Bai Yunxiao masih meremehkan Chu Feng. Air-10 tabu firmamen slash Chu Feng ini berisikan total 9 tebasan. Selain itu, setiap tebasannya menjadi lebih kuat dan lebih ganas dari yang sebelumnya. Setelah tebasan pertama Chu Feng, tebasan kedua dan tebasan ketiga dikalahkan, Chu Feng melemparkan tebasan keempat dan tebasan kelima satu demi satu. Ketika Chu Feng melemparkan tebasan keenam, ledakan yang sangat keras segera terdengar. Dan itu membuat ruang di sekitarnya benar-benar hancur total. Tebasan keenam Chu Feng tidak hanya benar-benar menghancurkan serangan Bai Yunxiao, bahkan itu menghancurkan kekuatan ilahinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.